Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Toto. Tadi kalau kita dengarkan penjelasan dari Mas Raja, ini adalah Jokowi adalah inspirator menurut mereka. Karena ada Jokowi, kemudian mereka mendirikan partai. Bapak ideologis bahkan mengatakannya. Oke, dengan strategi seperti itu, peluang PSI seperti apa di pemilu 2019? Iya, sejarah elektoral memperlihatkan partai menjadi besar di Indonesia karena dua faktor yang paling utama. Yang pertama adalah infrastruktur, itu yang menyebabkan Golkar dengan berbagai macam isu siapapun ketua umumnya selalu kalah dalam pilpres, tapi selalu juara 1 atau 2. Bahkan sudah melewati ketika Orde Baru jatuh begitu kan. Yang kedua, fenomena yang sekarang harus diakui masih berlangsung, demokrasi patron, demokrasi fans club istilah saya. Bagaimana kemudian sebuah partai terangkat karena faktor ketokohan. Kita tahu bisa disebutkan misalnya Demokrat besar karena SBY, Gerindra besar karena Prabowo, dulu Hanura Karawiranto dan lain-lain. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman PSI ketika mengikut sertakan positioning yang tegas terhadap tokoh-tokoh tertentu, itu mungkin mereka anggap kemudian bisa menaikkan elektabilitas juga. Tapi bisa atau tidak? Bagaimana? Saya pikir misalnya gaung bagaimana PSI di Jakarta bunyi sekali ketika mereka berani dari awal menyatakan dukungan kepada Ahok. Walaupun kalah, tapi menurut saya buat para Ahokers, PSI akan dianggap identik oleh sebagian Ahokers terhadap partai ini begitu, dan kita lihat juga bisa dibuktikan memang elektabilitas di Jakarta misalnya meningkat. Tetapi ketika bicara secara nasional tidak semudah itu menurut saya. Apa yang terjadi ketika tokoh yang begitu kuat didekatkan itu adalah sebenarnya kader dari partai lain? Itu tadi, bagaimana saya pikir Golkar juga sudah merasakan bagaimana ketika sudah menyatakan dukungan, atribut-atributnya setahu saya bahkan lebih banyak muka Pak Jokowi dibandingkan Pak Setia Novanto begitu kan. Tetapi kalau kita lihat dari survei, efek limpahan itu masih lebih besar kepada PDIP. Nah itu yang menurut saya juga harus dihitung oleh PSI, dan saya yakin PSI tidak mendasarkan hanya pada keterikatan kepada tokoh-tokoh, tapi pembangunan infrastruktur apalagi sebagai partai baru itu tetap jauh lebih penting. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Aceh. Itu dilakukan memang? Iya, itu yang kita lakukan, salah satu keputusan politik yang diambil oleh Partai Golkar dalam Rapimnas maupun di dalam rapat pleno itu kita memang atribut-atribut yang melekatkan dengan Pak Jokowi juga menjadi keharusan bagi semua kader. Pertama itu. Tapi yang kedua yang lebih penting lagi, saya kira selama proses dukungan Partai Golkar terhadap Pak Jokowi, itu justru menurut pandangan kami memperkuat stabilitas pemerintahan di masa Pak Jokowi. Oke. Jadi Anda mau mengatakan lebih berkontribusi kepada Pak Jokowi daripada tentu kepada Golkar? Publik nanti bisa melihat sejauh mana kontribusi Partai Golkar untuk bagaimana menciptakan efektivitas pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika beliau hadir di dalam Rapimnas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Golkar itu selalu selesai. Ya, misalnya soal penyelesaian undang-undang, Perpu nomor 1, RUU kemarin pemilu begitu ya, soal Kapolri dan lain sebagainya. Partai Golkar, kenapa? Karena kita berpikiran begini, publik pasti akan melihat secara cerdas gitu ya. Bagaimana peran partai politik Golkar bukan hanya pada level elektoral, tetapi kontribusinya terhadap proses pembangunan ini. Karena itulah yang menjadi ideologi Partai Golkar begitu. Nah, saya tidak bisa membayangkan, Mbak Tasa, andai misalnya kemarin Partai Golkar tidak menyatakan dukungan kepada pemerintah, dukungan dari parlemen, saya kira akan berat. Benar, seperti itu. Tapi ini yang menarik sebetulnya, bagaimana sikap partai-partai menuju 2019 akan tergantung juga pada konstelasi internal. Kita harus ingat juga, dulu zaman Abu Rizal Bakri jelas mereka mendukung, bagian dari KMP mendukung Pak Prabowo. Dan ini yang menarik, analisis dari Partai Golkar, orang mengatakan misalnya akan ada pergantian ketua umum karena status hukum, apakah akan terjadi goncangan apabila terjadi pergantian pimpinan? Apakah yang akan jadi adalah orangnya Jokowi, apakah akan yang jadi adalah orangnya JK atau orangnya Abu Rizal Bakri misalnya? Itu yang menurut saya akan menarik juga. Termasuk kalau kita lihat bagaimana PAN tidak menyatakan tidak mendukung Jokowi, mendukung Prabowo pada saat KMP kemarin. Kemudian Zulkifli Hasan masuk dan menyatakan dukungan. Tapi Ketua Dewan Kehormatan terus-menerus menjadi oposan paling keras. Yang membuat akhirnya PAN mental juga, tanda kutip, dalam beberapa isu strategis. Itu yang menurut saya juga akan menjadi variabel abu-abu yang belum tentu
sikap-sikap yang sekarang mereka nyatakan itu bisa dianggap absolut sampai 2019. Contoh PKB dan P3 pada konteks Pilkada DKI, salah satu hal yang dianggap strategis buat dalam konteks koalisi dengan PDIP misalnya, menyatakan sikap yang berbeda, malah berkoalisi atau rujuk dengan mantan bosnya misalnya, dengan Pak SBY misalnya. Artinya ada wilayah abu-abu dalam konstelasi internal, termasuk bagaimana kejelian mereka melihat seberapa kuat incumbent ini sampai 2019 yang akan membuat sikap masih mungkin. Saya ingin bicara soal itu. Peluang muncul ada nama lain. Kalau sekarang kan kita selalu bicara soal Jokowi, Prabowo, Jokowi, Prabowo. Ada 2 tahun, mungkinkah ada nama-nama dari Pilkada DKI Jakarta yang kemudian naik ke nasional? Yang menarik begini, pemilihan presiden di Indonesia, bahkan presiden-presiden yang naik dalam sejarah Indonesia, bisa dikatakan selalu mengejutkan. Orang tidak ada yang menyangka pada tahun 2003 misalnya, SBY akan maju menjadi nomor 1. Orang melihat dia kemungkinan hanya menjadi nomor 2. Lalu kemudian dia tiba-tiba maju setelah dikatakan tangan kanak-kanak oleh almarhum Taufik Kimas, melejit tinggi dalam waktu cepat. Tidak ada yang menyangka juga misalnya 2012 ketika survei menyatakan semua Prabowo satu-satu calon presiden dengan tingkat elektabilitas sangat tinggi, karena faktor Pilkada DKI secara mengejutkan ada sosok baru bernama Jokowi, semua berantakan konstelasinya. Nah, saya tidak tahu apakah pola ini bisa berulang kembali di 2019 ketika semua orang hanya berbicara Prabowo dengan Jokowi, tetapi kemudian bukan tidak mungkin kejutan-kejutan itu muncul. Bukan tidak mungkin kejutan itu muncul. Walaupun ketika incumbent biasanya masih bisa maju kembali, bukan tidak mungkin peluang besar tetap ada di posisinya ketika kerjanya bagus seperti apa yang didapatkan oleh SBY 2009. Itu seperti yang didapatkan SBY, tapi bicara lain soal apa yang terjadi pada Ahok. Saya kembali ke Mas Raja. Mas Raja, PSI kan juga sangat kuat mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta, tetapi tidak berhasil menyelamatkan Ahok dalam isu yang kemudian dilemparkan, ada politik identitas. Apa yang kira-kira akan diantisipasi oleh PSI untuk mengamankan idolanya nih, Jokowi, agar selamat sampai 2019? Ya, yang paling pasti adalah kita berharap Pak Jokowi tetap fokus dengan politik kerjanya, ya, karena ini yang menjadi modal utama yang membedakan Pak Jokowi misalkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, dalam konteks itu tentu politik kerja tidak cukup dalam konteks mendekati pemilu 2019 ini. Nah, saya kira salah satu yang memang harus dibenahi dalam waktu segera oleh Pak Jokowi adalah memperbaiki aktor-aktor politik yang ada di sekitarnya yang mempunyai kemampuan lebih dari sekarang untuk mengartikulasikan keberhasilan yang dia capai. Misalkan tentang stabilitas harga pada bulan Ramadan kemarin yang presiden yang sangat baik ya, tapi itu tidak diartikulasikan secara baik. Pada sisi lain saya kira yang juga tidak kalah penting adalah itu tadi kita ini terjebak kepada satu fase yang disebut sebagai post truth society ya, kira-kira gitu ya, yang dimana hoax, fitnah itu menjadi makanan empuk bagi para pemain politik, pedagang politik, dan saya juga masih melihat operator-operator politik di sekeliling Pak Jokowi juga masih tidak terlalu cekatan saya lihat untuk mencoba mengklarifikasi berbagai macam isu yang banyak diproduksi oleh lawan politik. Nah, belajar dari pemilu di Amerika yang lalu, bahwa kemenangan Trump kemudian adalah kemenangan keberhasilan orang memproduksi fitnah misalkan, yang kemudian dikunyah sedemikian rupa oleh para pemilihnya. Gitu. Mas Raja, jadi apa yang akan dilakukan oleh PSI? Apakah akan kemudian menurunkan pasukan cybernya untuk melawan fitnah itu di sosial media atau seperti apa? Oh ya, kami sudah lakukan 2 bulan terakhir ini. Kami punya media sosial tools yang melihat bahwa manfaatnya cukup banyak. Artinya dilihat dari share ya, materi-materi yang kami buat cukup tinggi, engagementnya sangat baik ya, komennya cukup baik. Nah, saya kira kami akan terus meningkatkan permainan di dunia maya ini. Tentu yang tidak kalah penting tentu adalah pasukan di lapangan ya. Jejaring kami pada saat sekarang ini juga sudah siap untuk bergerak dan berharap ya dengan keputusan kita bergerak begini mudah-mudahan juga semakin lebih identik juga dengan Pak Jokowi sebagai
inspirator lah bagi berdirinya PSI. Baik, terima kasih Mas Raja sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Oke, terima kasih. Salam Kang Toto dan Kang Aceh. Sip. Oke. Ya. Pak Aceh, saya kembali lagi ke Pak Aceh. Ini terakhir, seberapa solid sebenarnya dukungan Golkar kepada Jokowi? Kalau kita melihat 2014 itu 2 tahun sebelumnya kan sempat akan mengusung Abu Rizal Bakri, kemudian di menit-menit terakhir tiba-tiba banting setir dukung Prabowo. Akan seperti itu? Sejauh bahwa keputusan partai ya menunjukkan secara jelas dan tegas kepada Pak Jokowi, saya kira kami pasti akan konsisten terhadap keputusan itu. Perubahan Partai Golkar ini kan partai sistem, partai modern, di mana keputusan politik tidak bisa dirubah secepatnya. Kalau elektabilitasnya kemudian berubah nanti di menit-menit terakhir? Ya, politik tentu sangat dinamis, tapi proses untuk merubah sebuah kebijakan di Partai Golkar tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Oke. Itu harus melalui proses yang jelas. Kalau Rapimnas ya diputuskan oleh Rapimnas. Keputusan Munas harus diputuskan oleh Munas. Okay. Nah, oleh karena itu kami masih meyakini, dan tentu keyakinan ini didasarkan pada, saya kira tadi berbagai lembaga survei telah menyatakan sejauh ini Pak Jokowi masih lebih di atas dibandingkan dengan yang lain. Tentu kami pun juga berusaha sedemikian rupa untuk bisa menjelaskan ke publik tentang capaian kinerja yang telah dilakukan lebih baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebab kami di lapangan pun juga menghadapi berbagai macam, misalnya pemerintahan Jokowi tidak diserang karena kinerjanya selama ini. Selalu isu komunis lah, isu tentang kriminalisasi agama lah dan lain sebagainya. Itu kan selalu dimunculkan oleh lawan-lawan politik begitu. Nah, kami harus jelaskan ke publik bahwa itu sama sekali tidak benar gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang cerdas terkait dengan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini. Oke, baik Mas Toto, terakhir menanggapi potensi replikasi seperti itu di tingkat nasional, harus seperti apa Jokowi? Jokowi kerja, fokus, suka atau tidak, lihat apa yang terjadi pada SBY 2009. Ketika tingkat kepuasan publiknya luar biasa tinggi, pertama dia akan mendapatkan bargaining position lebih tinggi dalam berkoalisi dengan partai. Bukan partai yang membutuhkan Jokowi, tapi bukan Jokowi yang membutuhkan partai, partai yang membutuhkan Jokowi. Ini akan berpengaruh dalam kebebasan dia menentukan wapres, kebebasan dia menentukan menteri misalnya. Yang kedua ya sudah menjadi sebuah formula kok, bahwa mesin politik itu akan menjadi faktor kedua dan ketiga yang akan menentukan kemenangan seorang calon presiden. Tapi faktor utamanya adalah tingkat popularitasnya, tingkat kesukaannya, dan yang terakhir adalah tingkat kepuasan ketika dia adalah seorang incumbent. Ketika itu dilakukan, faktor-faktor elit yang dianggap akan membelenggu dan membuat kompleks di pemilu 2019 itu akan bisa dihadapi dengan Jokowi dengan bargaining position yang tinggi tadi. Oke, sebaliknya dari sisi Prabowo ketika ingin mencari celah titik lemah dari Jokowi, harus seperti apa ketika saat ini sangat begitu kuat, dukungan parpol juga begitu kuat, harus masuk dari mana? Faktor utama buat seorang oposan kan adalah bagaimana membuktikan incumbent gagal. Itu terlebih dahulu, karena dia sulit membuktikan dia berhasil karena dia tidak bekerja, dia di luar sistem begitu kan. Itu yang tidak mengagetkan menurut saya, kenapa yang sekarang terjadi adalah bagaimana luar biasanya serangan-serangan dalam berbagai isu, bukan hanya isu-isu terkait kebijakan pemerintah, isu-isu yang emosional, politik identitas itu terus dimainkan karena ketika incumbent dianggap gagal, ketika incumbent secara emosional berhasil dibuat tidak disukai karena isu-isu tertentu, terbukalah peluang buat calon yang lain. Dan pada titik itu, Prabowo yang sudah punya modal di tahun 2014, memanfaatkan politik balas dendam 2014, akan mendapatkan peluang terbesar. Suka atau tidak, menurut saya, satu-satunya peluang dan sedang dimainkan saat itu adalah itu. Dan satu hal, Mbak, yang akan dimainkan oleh Partai Golkar, sebagai partai kedua terbesar di parlemen tentu, dan selama ini telah menunjukkan dukungannya itu adalah memastikan bahwa aktivitas dukungan parlemen melalui Partai Golkar dan partai-partai pendukung pemerintah itu pasti akan dilakukan oleh kebijakan pemerintah gol. Tentu. Kenapa? Karena itu penting. Ya. Itu sekali kita misalnya tidak bisa melakukan mendrive keseimbangan di parlemen, saya kira pemerintahan Jokowi harus luar biasa bekerjanya. Jadi pastikan bahwa ini 2019 aman, gitu kan? Nah, dari situ akan dengan mudah dalam Pilpres 2019
Mungkin itu kode juga, apapun yang terjadi pada Pak Setia Novanto, Ketua DPR jangan diganti dari Golkar. Itu ya. Oke, itu artinya berarti. Oke, baik. Tapi masih 2017, 2019 masih 2 tahun lagi kita pasti akan bicara banyak hal nanti dalam 2 tahun. Tapi terima kasih sudah hadir di studio kami. Pemirsa, demikianlah Peran Tantok kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.